Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Erviana Idris dari kelas Tadris Kimia 3B, NIM 12212193057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya. Berikut penjelasannya, silahkan disimak. Selanjutnya, judul jurnal adalah efektivitas model pembelajaran berbasis masalah dan inquiry terhadap karakter komunikatif pada materi termokimia. Oke, selanjutnya yaitu identitas jurnal. Penulis jurnal adalah Vivin Wulandari, Maria Erna, dan Rasmi Weti. Diterbitkan pada tahun 2019 dalam jurnal Tadris Kimia dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Berbasis Masalah dan Inquiry Terhadap Karakter Komunikatif pada Materi Termokimia, volume 4, nomor 1, halaman 57 hingga 68. Yang selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter kepada seorang individu. Salah satu karakter yang sangat penting dimiliki seorang peserta didik yaitu karakter komunikatif. Sikap komunikatif diambil sebagai salah satu permasalahan dalam penelitian ini karena sikap tersebut dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam berdiskusi kelompok melalui penerapan metode pembelajaran tutor sebaya yang menuntut peserta didik untuk mampu berdiskusi dengan peserta didik lainnya, sehingga dalam diskusi tersebut akan tercipta suasana diskusi yang aktif. Namun, pada kenyataannya kemampuan komunikasi peserta didik pada saat proses pembelajaran masih belum terlaksana dengan baik. Peserta didik yang kurang berkomunikasi dalam proses belajar disebabkan karena kurang memahami materi yang diterima. Selain itu, mereka sulit untuk berargumen pada proses pembelajaran, sehingga peserta didik hanya bergantung kepada guru atau pendidik. Maka, proses pembelajaran yang berpusat pada guru harus berganti ke aktivitas peserta didik yang lebih mandiri sesuai kurikulum 2013. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keefektifan dari dua model pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PBL dan model inquiry terhadap karakter komunikatif peserta didik. Yang selanjutnya dapat diketahui metode pembelajaran apa yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana efektivitas model pembelajaran berbasis masalah dan inquiry terhadap karakter komunikatif pada materi termokimia. Slide selanjutnya yaitu teori. Teori yang pertama, teori karakter komunikatif. Terdapat 18 karakter atau nilai pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional. Karakter tersebut antara lain religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan dan nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Salah satu karakter yang sangat penting dimiliki seorang peserta didik yaitu karakter komunikatif. Nasution, DKK pada tahun 2013. Teori karakter komunikatif yang kedua yaitu orang yang komunikatif adalah orang yang mudah bergaul dengan orang lain dan biasanya selain mampu menyampaikan juga mampu mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain untuk kemudian direspon dengan cara yang tepat. Orang yang komunikatif biasanya dapat dengan mudah diterima di lingkungannya. Elvindri tahun 2012. Teori yang ketiga yaitu teori model pembelajaran PBL. Model PBL dapat meningkatkan komunikasi peserta didik berdasarkan kerjasama dan tidak berdasarkan persaingan.
Sehingga peserta didik juga dituntut untuk dapat belajar mandiri bersama komunitas belajarnya dan bukan bergantung pada guru atau pendidik. Duran tahun 2014. Teori yang terakhir, teori keempat, yaitu teori model pembelajaran inquiry. Selain model pembelajaran PBL yang telah dijelaskan di atas, terdapat satu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik lebih banyak belajar sendiri untuk menemukan konsep-konsep dan prinsip ilmiah serta mengembangkan kreativitas dalam pemecahan masalah. Model pembelajaran ini disebut model pembelajaran inquiry. Dalam konteks pembelajaran inquiry, pembelajaran berfokus pada peserta didik. Apa itu pengetahuan baru bagi mereka atau tidak? Masalah yang ada terjadi dalam banyak kasus dan pengetahuan baru dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perlu dicatat bahwa investigasi tidak selalu melibatkan pengujian empiris. Predastit al. tahun 2015. Metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan pada 2 kelas eksperimen dengan bentuk penelitian kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control hypothesis design. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bandar Seikijang kelas 11 semester ganjil tahun ajaran 2018-2019 pada akhir bulan September sampai bulan Oktober tahun 2018, banyak 4 kali pertemuan. Nah, selanjutnya yaitu populasi dan instrumen. Populasi terdiri dari 2 kelas yang bersifat representatif atau mewakili, yaitu kelas 11 MIPA 1 dan kelas 11 MIPA 2 yang masing-masing terdiri dari 25 peserta didik dan 21 peserta didik. Instrumen yang digunakan adalah instrumen berupa tes pilihan ganda sebanyak 30 butir soal untuk memperoleh data hasil belajar kognitif dan instrumen angket kuesioner sebanyak 18 butir pernyataan untuk memperoleh data karakter komunikatif. Selanjutnya yaitu variabel. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu model pembelajaran PBL dan inquiry. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar kimia peserta didik berupa kognitif dan karakter komunikatif. Yang terakhir yaitu hipotesis dan teknik analisis data. Jenis hipotesis jurnal adalah hipotesis penelitian, yaitu terdapat hasil dari perbedaan rata-rata nilai siswa yang diajar menggunakan metode inquiry dengan metode PBL. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif, statistika inferensial, parametris, uji T bebas. Karena terdapat uji perbandingan 2 rata-rata independen, yaitu dengan membandingkan rata-rata nilai post-tes siswa yang diajar menggunakan metode inquiry dengan rata-rata nilai post-tes siswa yang diajar menggunakan metode PBL. Slide berikutnya yaitu hasil penelitian. Nah, di dalam PPT sudah tersedia 2 tabel. Nah, tabel yang pertama yaitu memuat nilai post-tes. Bisa kita lihat hasil rata-rata nilai post-tes menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran inquiry lebih tinggi dibandingkan kelas yang diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, yaitu presentasenya 81,98 untuk model pembelajaran inquiry dan 78,85% untuk model pembelajaran PBL pada materi termokimia. Hal ini terjadi karena pada model pembelajaran inquiry terdapat tahapan belajar yang membimbing peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang diberikan pada awal kegiatan. Nah, tabel yang kedua memuat nilai rata-rata angket karakter komunikatif. Pada kelas dengan menggunakan model PBL, rata-rata karakter komunikatif sebesar 78,15%. Sedangkan pada kelas yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran inquiry, presentase karakter komunikatif peserta didik secara klasikal
sebesar 83,75%. Sehingga model pembelajaran inquiry mampu meningkatkan karakter komunikatif peserta didik karena pada penerapannya model ini menuntut peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry pada materi termokimia lebih efektif digunakan untuk membentuk karakter komunikatif peserta didik, yaitu sebesar 83,75%. Selain itu, model pembelajaran ini juga mampu menuntaskan hasil belajar peserta didik sebesar 81,98%. Sehingga karakter komunikatif merupakan karakter yang perlu ditanamkan pada peserta didik. Peserta didik dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik antar sesama peserta didik maupun dengan guru. Sekian presentasi analisis jurnal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.